Bela-belain sampai ganti mesin, tapi ternyata motor ini, Karisma, rusak lagi. Selamat datang di channelnya Arkan ZZ. Sebelum lanjut, kenalin nama gue Ezra, dan di belakang kamera ada adik gue, Tias, yang kita berdua ngebangun motor ini di rumah aja. Ya, jadi beberapa bulan yang lalu, motor ini, Karisma, mesinnya itu berisik. Rusak, dan akhirnya gue mutusin untuk ganti mesin. Mesinnya apa? Mesinnya yaitu Yamaha R15 V3. Ternyata ganti mesin itu bukanlah solusi jangka panjang untuk menghilangkan suara berisik di mesin ini atau di motor Karisma ini. Setelah beberapa bulan dipakai setiap harinya untuk berangkat kerja, untuk adik gue sekolah, untuk jalan-jalan, untuk touring, dan juga gas tipis-tipis. Kutukan motor ini adalah suara mesinnya kasar. Sebelum diganti motor ini suaranya kasar. Udah diganti mesinnya masih kasar lagi. Jadi suaranya bakal kayak gini. Dan akhirnya gue coba untuk minta tolong adik gue untuk coba bongkar motor ini. Tapi belum total dibongkar, ternyata ada sesuatu yang aneh. Iya, ternyata kurang ya guys ya. Kayaknya kosong malah ini. Ada sih, cuman sedikit banget tuh di bawah. Ya udahlah ya. Apa sih harusnya yang ada di dalam part ini? Kok kosong ya? Ada yang salah kayaknya. Oke, jadi suspek pertama adalah radiatornya kosong dan itu menjadikan overheat. Oke, ini tadi radiatornya habis dicek. Ya pakai jari nggak masuk. Ya nggak kerasa. Kita mau cek dulu nih kalau kita buka langsung dari selangnya. Tapi tunggu dulu, overheat itu pasti ada tanda-tandanya. Sayangnya di motor ini nggak ada tanda-tandanya sama sekali dia overheat. Set. Iya, kayak pipis. Ini kita buka dulu sebentar. Set. Iya, segini doang airnya. Ini dari selang ini ya, selang masuk nih dari yang bawah radiator. Kan kebetulan tuh di bawah. Airnya dikit banget ini mas tuh. Kita always pakai coolant ya guys ya, nggak pakai air jelantah. Jadi aman, warnanya hijau. Dan bahkan nggak ada ngebulnya. Tapi ya namanya vampir oli di Karisma atau R15 ini pasti terjadi. Jadi olinya habis-habis aja terus. Karena kemungkinan untuk overheat itu sedikit dan akhirnya kita melanjutkan pembongkaran lagi, mulai dari untuk pembongkaran radiator juga cukup mudah ya karena kita sudah pikirkan sejak awal ya, dan bocor di sini. Nah tuh ya, udah kebuka nih radiatornya. Radiator udah kebuka, ini udah kelihatan ya headnya, udah bisa lebih terlihat lah. Tadi kan masih ketutupan radiator dan kawan-kawannya. Dan di sini saya mau ngasih tahu ke kalian, sebenarnya tuh motor ini mesinnya tuh miring guys, karena ini mesinnya udah pakai R15 ya kan, R15 V3 lebih tepatnya. Lalu untuk rangka di sini, rangkanya kita masih pakai rangka original Karisma, nggak ada yang dipotong, hanya ditambahin bracket aja nih. Ini bracket, lalu ini sini juga untuk engine mountingnya itu kita cuman bikin bracket lagi guys. Jadi dia spacer gitulah ya fungsinya. Apakah karena miring ini berpengaruh terhadap sirkulasi oli dan itu ngaruh juga ke pelumasan ya? lalu ke cover head. Oke. Sip, ternyata ada bosingan ya guys. Kurang lebih udah hampir top ya. Kita mau ngecek gap apa nih? Setelan klepnya ya, yang X. Ini kita pakai di 0,25 ya ini untuk fillernya. Ini longgar guys. Longgar, sini juga longgar. Setelah dicari-cari ukuran standar klep in dan X-nya, untuk Yamaha R15 V3 ini adalah 0,15 untuk innya dan 0,18 untuk X-nya. Tapi kenyataannya pada saat kita cek, nih ya 40 setelan mobil diesel ini masih ngelos guys, tuh masih enak banget. Kita coba naik lagi ke 60 guys. Kita lompat aja langsung ya. Enggak 50 dah, 50 di sini 50 mulai rapet ya guys ya. Tuh. Nah, ini 50 hampir rapet.
cuman masih mudah guys. Tuh ya, masih gampang nih. Maka dari itu, suspek keduanya adalah ukuran celah klepnya yang gede banget. Oke lah ya. Jadi mungkin ini penyebab salah satunya. Kalau untuk keteng aman ya guys, insya Allah. Mungkin nanti kita mau cek nih di bagian bearing nokenasnya, atau nokenasnya juga mungkin bisa jadi ada yang kemakan guys. Oke, kita buka dulu nih ya, satu-satu. Setelah itu copot water pumpnya dan banjir semuanya. Ternyata masih ada airnya kok guys, aman. Bener aja nih, setelah kita bongkar rocker arm X-nya, ternyata ada bagian yang oblak, yaitu terdapat pada bearingnya yang udah oblak sedikit, yang menyebabkan mungkin ini suaranya kayak mesin jahit cek kayak gitu. Tuh, udah gerak ya. Tuh, nih. Ya udah naik turun ya dia. Ya, jadi kemungkinan Di sini oblak. Jadi nanti ukuran yang di sini yang ke klep itu bakal berubah. Jadi makanya di sini setelannya tadi bisa sampai 0,50 masuk guys. Setelannya klep diesel. apakah bisa diganti bearingnya aja ya? Pertanyaan menarik. Tapi udahlah, beli aja yang baru. Untuk itu adek gue bantu nyariin spare partnya ini ke beberapa bengkel di dekat rumah. Tapi ternyata ditemukan atau diberikan sama bengkelnya itu punyanya Yamaha NMAX. Kenapa Yamaha NMAX? Karena kode partnya adalah 2DP. Sedangkan untuk Karisma ini, untuk Yamaha R15 Fitri ini adalah kodenya BK6. Bisa dilihat di katalog Yamaha ini. Diukur semua bagian dari part tersebut atau rocker armnya, ternyata ukurannya sama. Maka dari itu, lanjut lagi dipasang kembali, dirakit kembali semua komponen mesin ini oleh adik gue, nih yang jago itu. Dan celah klepnya kita kembalikan ke ukuran standarnya. Lalu kira-kira apakah dari suspek kedua, yaitu rocker arm yang tadi bermasalah, itu dapat menyembuhkan suara mesin jahit dari mesin ini? Mari kita dengarkan suara mesinnya. Senang banget akhirnya suara mesin Karisma ini bisa kembali ke suara mesin Karisma pada umumnya. Ya, bukan deh. Ini suara mesinnya R15 ketahuan banget. Dan kira-kira kalian pada penasaran gak sih? Total harga modifikasi engine swap ke motor bebek ini dari mesin R15 Fitri ke motor Karisma tanpa potong rangka sama sekali. Hanya ada perubahan di intake-nya saja. Ya, itu spillnya sedikit. Dan kalau kalian pada penasaran, coba tulis di kolom komentar sebanyak-banyaknya. Tebak harganya berapa? Dan mungkin cukup sekian dari video kali ini. Intinya dirawat motornya. Ya, jangan lupa ganti oli dan diisi radiatornya. Dan bagi kalian yang suka pada video kali ini, jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe-nya untuk mendukung channel ini terus-menerus untuk lebih maju di Arkan ZZ. Oke, mungkin pada video selanjutnya kita bakalan bikinin total harga modifikasi engine swap-nya ini. Dan kalau ada yang benar jawabannya di kolom komentar, kita bakalan spill total semua dari modifikasi ini. Link-link pembeliannya mungkin bisa dicantumin juga kali ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Bye-bye.